Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara ibadah online bersama saya Pak Saparman. Ibadah ini ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki halangan untuk tidak bisa pergi beribadah di gereja Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mungkin Bapak Ibu lagi sakit, berbaring di rumah sakit, atau dalam keadaan sakit di rumah, ataupun halangan-halangan apapun yang menyebabkan Bapak Ibu tidak bisa pergi ke gereja untuk beribadah. Kalau tidak ada halangan, silahkan Bapak Ibu Saudara ibadah ke gereja masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menenangkan hati kita untuk menikmati kehadiran Tuhan lewat ibadah ini. Kita siapkan hati pikiran kita untuk merenungkan, mendengarkan, menimbang-nimbang firman Tuhan dan penjelasannya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam usaha kita menaati firman Tuhan. Mari kita minta bimbingan Roh Kudus untuk membuka pikiran dan hati kita, perasaan kita, serta kerinduan untuk melakukannya. Mari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, dan Allah Roh Kudus yang ada di hati kami, di tempat kami berada, kami bersyukur Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan, mendengarkan firman-Mu, dan kami mohon dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, kami bisa mengerti, bahkan mampu melakukannya. Berkatilah yang menyampaikan maupun kami yang mendengar, serta saudara-saudara kami yang akan mendengar dari kami nanti. Biarlah kami semua mendapat berkat dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Dengan judul tema, maukah saudara menerima jawaban doa? Tentu semua orang mengharapkan doanya dijawab oleh Tuhan. Ayat kita pada saat ini dari 15 pasal 15 di Yohanes ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jelas sekali saudaraku di sini ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini adalah bagian dari perumpamaan atau alegori, sebenarnya Yesus pokok anggur yang benar. Nah, perumpamaan atau gambaran mengenai pokok anggur sudah biasa bagi orang Yahudi, dan murid-muridnya orang Yahudi juga biasa. Cuman di sini dalam pengajaran Tuhan Yesus
mengumpamakan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar. Kontras ini ya, kontras dengan Israel pokok anggur yang menghasilkan buah yang masam. Jadi di Yesaya 5 ayat 2 itu seperti itu. Jadi kalau Israel itu digambarkan oleh firman Tuhan sebagai pokok anggur Allah misalnya yang mempunyai mengharapkan anggur ini berbuah, tetapi yang didapat apa? Berbuah masem, tidak menghasilkan buah. Nah, sedangkan Tuhan Yesus sekarang ditambah ya, akulah pokok anggur yang benar. Sedang murid-murid adalah ranting-ranting. Nah, perhatikan di sini ada dua macam ranting di situ ayat 2 ya, ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Murid-murid yang dimaksud dalam ayat-ayat ini adalah kamu. Di sini tulis kamu, tapi bukan 12 murid, itu 11 murid karena pasal 13 ya, siapa Yudas sudah meninggalkan, sudah pergi mau menyerahkan Yesus untuk disalib. Ke-11 murid adalah ranting yang berbuah karena mereka telah bersih. Itu ayat yang ketiga. Kepada mereka inilah peringatan dan janji disampaikan. Peringatan akan penghukuman 14 ayat 6 itu ya. Janji akan menerima jawaban doa, menjadi kemuliaan bagi Bapa, menjadi sukacita dan berbuah. Itu ayat 4, ayat 5 dan 7 dan selanjutnya. Jadi ada peringatan akan penghukuman, ada janji akan menerima jawaban doa, menjadi kemuliaan Bapa, menjadi dapat sukacita dan buah. Peringatan dan janji itu berlaku juga bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti 11 murid tadi. Pagi ini atau saat ini kita akan memperhatikan kedua hal tersebut, yaitu peringatan dan janji. Secara khusus, janji akan menerima jawaban doa. Yang pertama tadi ini peringatan ya. Saudara dan saya diperingatkan supaya jangan mengalami penghakiman. Itu ya, penghakiman. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, saudaraku yang dikatakan, yang dikasih Tuhan, peringatan ini ditujukan memang tulisannya kepada 11 murid ya. Barang siapa tentu saja yang dimaksud ya, siapa di antara 11 murid itu, barang siapa di antara kamu, seperti itu ya, saudara-saudara itu. Ke-11 murid, Rasul adalah ranting yang berbuah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun, sudah berpengalaman dalam pelayanan, punya kedudukan sebagai rasul yang terhormat, dan di dalam lingkungan umat tentu saja dia dihormati oleh umat pada saat pengikut-pengikut yang menghormati mereka juga. Mereka telah bersih menurut ayat 2. Berdasarkan Yohanes 13:10, bersih tak perlu cuci kaki. Nah, tentu saja ini simbolis. Artinya dosanya sudah diampuni, selamat. Yang diperlukan adalah merefleksikan pengampunan dengan saling mengampuni, saling mencuci kaki. Namun juga potensi tak berbuah, dibuang keluar. Jadi peringatan ini ya, artinya sudah bersih, itu simbolis dosanya sudah diampuni. Jadi yang diperlukan adalah merefleksikan pengampunan itu dengan saling mengasihi, saling mencuci kaki. Namun masih punya potensi tidak berbuah. Jadi orang-orang percaya ada kemungkinan tidak berbuah. Nah, kalau tidak berbuah, dibuang keluar. Itu ayat 6 tadi ya.
Nah, tidak tinggal di dalam aku. Kata tinggal merupakan kata kunci dalam pengajaran Yohanes, muncul 40 kali. Wah, ini 39 dalam bahasa Indonesia ya, dalam Injil Yohanes, dan 27 kali dalam surat-surat Yohanes. Dalam pasal ini berarti pertama menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu contohnya pasal 6 ayat 54 dan 56, yaitu itu artinya tinggal di dalam aku, di dalam Yesus. Arti yang kedua adalah terus memelihara iman. Itu pasal 8, 31, 1 Yohanes 2, 19, 24. Memegang, tinggal itu artinya memegang. Ketiga ya, percaya dan taat. Perumpamaan ini membicarakan bagaimana berbuah, bukan membicarakan bagaimana diselamatkan. Bukan membicarakan iman, tetapi membicarakan ketaatan. Tapi harus kita pandang juga bahwa iman dan ketaatan itu satu paket. Keselamatan dan kehidupan Kristen itu satu paket. Keselamatan dan ketaatan ya, iman dan ketaatan. Itu satu paket, dan keselamatan dan kehidupan orang percaya, kehidupan Kristen itu juga satu paket, tidak bisa terpisah-pisahkan. Namun di sini yang dijelaskan adalah berupa ketaatan. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, bagaimana ini? Orang sudah percaya bisa dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bagaimana ini penjelasannya? Karena orang sudah diselamatkan, orang sudah diampuni dosanya. Yang pertama itu artinya dihakimi, masuk neraka. Nah, ini mungkin kalau kita apa namanya memikirkan kalau ada kata api artinya neraka. Nah, itu satu pikiran yang tidak tepat ya, karena kata api belum tentu neraka. Jangan-jangan api betul-betul api, tapi juga api neraka. Nah, kelihatannya di sini juga bukan api biasa, dalam arti ini gambaran ya. Jadi orang yang tidak tinggal di dalam dia itu dibuang keluar, dicampakkan ke dalam api. Lalu apa artinya? Yaitu diyakini masuk neraka. Tapi ini apa seperti itu? Pertanyaannya. Yang kedua adalah dievaluasi. Tidak menerima pahala. Jadi orang Kristen sekalipun berbuat kesalahan, berdosa. Nah, itu dievaluasi. Orang Kristen semuanya perbuatannya akan diyakini Tuhan. Itu 2 Korintus 5:10 ya. Kita akan menghadap ke tahta Kristus. Jadi itu arti yang kedua. Nah, di sini bisa juga dihukum oleh sesama. Jadi orang Kristen sudah percaya tapi melakukan perbuatan yang tidak berkenan sehingga dihukum oleh teman-temannya yang lain, tidak dianggap itu ya seperti itu arti yang ketiga itu. Nah, tetapi marilah kita lihat latar belakang pembakaran karang anggur ini atau ranting anggur ini. Ranting anggur adalah satu-satunya bahan bakar yang dilarang dipakai kayu untuk membakar kurban. Jadi kalau orang Israel Yahudi mau mengorbankan kambing atau sapi atau unta, itu dipersembahkan, dibakar, tapi kayunya apa saja boleh kecuali ranting anggur. Jadi ranting anggur itu pada masa itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, orang Kristen yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak terjun dalam pelayanan, maksudnya mengungkapkan kepercayaan itu dalam bentuk tindakan dan ucapan, itu tidak ada gunanya. Perhatikan ini ya, itu kan rasul ya. Maaf, rasul itu sudah dekat sama Tuhan Yesus. 11 rasul itu hebat bersama Tuhan Yesus 3 tahun. Tapi katanya kalau tidak tinggal di dalam aku
kamu tidak ada gunanya. Walaupun rasul sekalipun, kalau tidak tetap di dalam Tuhan, dia tidak berguna apa-apa untuk pelayanan. Jangankan khotbah, mengajar sekolah minggu tidak dipercaya, pegang uang tidak dipercaya, pegang sesuatu pelayanan tidak dipercaya kalau tinggal di dalam. Jadi maksud di sini jelas sekali, bukan hukuman neraka, tetapi peringatan orang yang tidak taat kepada Tuhan. Orang percaya maksudnya, orang percaya yang tidak taat kepada firman Tuhan, ada akibatnya. Tidak memperoleh pahala atau dihukum sesat. Nasihat yang kedua yang kita itu, kalau ini peringatan, saudara dan saya diingatkan supaya menerapkan firman Tuhan, supaya taat, karena sudah percaya diminta taat. Tapi jaminan yang kedua, janji, itu kalau tadi peringatan ini janji. Saudara dan saya dijanjikan menerima jawaban doa. Ayat 7. Ini saya tulis bahasa Yunani-nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang saya garis bawahi hijau itu ya. Kalau tinggal tadi saya tidak, firmanku itu bahasa Yunani-nya, bahasa Cina remata, maaf, tarematamu. Taremata itu apa namanya, bentuk jamak dari kata rema. Rema itu adalah ini, kalau di saya lihat di kamus ya, ini individual scripture atau ayat-ayat kitab suci yang digunakan Roh Kudus di dalam ingatan kita, yang digunakan pada waktu keperluan. Pada waktu ada keperluan, Roh Kudus memakai ayat firman Tuhan untuk menghadapinya dengan diawali di apa itu namanya, ditabung ya, dimasukkan ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita menjadi satu lumbung atau gudang, di apa, dimasuki firman Tuhan sedikit-sedikit ya. Rema. Jadi tidak seluruh firman Tuhan begitu, tapi potongan firman Tuhan itu namanya rema. Nah, rema itu masuk ke dalam pikiran kita sehingga pada waktu ada masalah, rema itu keluar. Ada rema untuk tidak khawatir, misalnya Filipi 4 ayat 4 dan selanjutnya itu ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam doa dan seterusnya. Seperti itu rema khawatir. Misalnya rema mengenai berkat, misalnya itu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu rema untuk rezeki ada. Jadi ada banyak rema-rema. Nah, rema-rema itu bagian kitab suci atau ayat-ayat kitab suci itu kalau dimasukkan ke dalam pikiran kita, nanti pada suatu saat keluar pada saat diperlukan, pada masalah itu. Kalau saudara khawatir, kalau sudah punya rema khawatir, maka tidak khawatir. Saudara takut, kalau sudah ada rema tidak takut, justru akan keluar. Itu yang namanya rema. Jadi syarat doa untuk dijawab itu kalau saudara punya firman dalam pikiran hati saudara. Kalau demikian, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bahkan sebetulnya yang tidak ada menjadi ada kepada kamu, jamak kalian ya. Jadi murid-murid dikatakan kalau ada rema dalam pikiranmu,
kamu menerima dalam arti apapun yang tadinya tidak ada bisa menjadi ada. Aku minta itu ya. Ini luar biasa janji Tuhan ini. Pasti ini memang seperti itu. Jadi tentu saja saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara punya rema banyak di pikiran hati Bapak Ibu saudara, tentu permintaannya ya sesuai dengan rema itu, tidak akan minta yang aneh-aneh ya. Makanya pasti rema itu akan keluar menjadi kenyataan yang dahulu tidak ada masih dalam pikiran, tapi nanti akan menjadi kenyataan. Kalau itu dalam pikiran Bapak Ibu Saudara dan pada waktu Bapak Ibu Saudara. Benar apa? Bacalah firman Allah kalau begitu. Bacalah firman Allah, siap kebenaran disimpan. Simpanlah kebenaran firman Tuhan dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Perhatikan pada waktu PA, pemahaman Alkitab mungkin atau dengan khotbah atau dengan kesaksian dan lain-lain seperti itu. Isilah pikiran Anda dengan firman Tuhan. Diisilah, mari kita mengisi firman Tuhan. Kalau demikian, jawaban doa saudara pasti yang tidak ada menjadi ada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih akan peringatan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami terus tinggal di dalam-Mu, supaya hidup kami tidak sia-sia. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberikan janji, jika dalam pikiran hati kami banyak firman Tuhan, maka apapun yang kami minta kepadamu akan menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami supaya ingat akan peringatan ini dan supaya kami juga memasukkan pikiran kami dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kami menjadi kenyataan bahwa kami tidak sia-sia dalam hidup kami dan doa-doa kami selalu menjadi kenyataan. Terima kasih. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita pulang untuk melakukan firman Tuhan. Kita telah dilayani, mari kita menjadi pelayan-pelayan. Kita telah mendapat berkat, marilah kita menjadi berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengikuti ibadah bersama saya, Pak Saparman. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara punya usulan, punya kritik, punya saran, silakan menghubungi kami. Saparman 0818979114 kalau itu WA. Kalau email saparman2021@gmail.com. Kami terima dengan gembira dan terima kasih. Biarlah kebaktian kita semakin hari semakin jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Amin.